Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian seperti biasa, mari kita buka dengan membacaan Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di tahun 2022. Kita sudah meninggalkan tahun 2021. Kiat kita di tahun 2022 ini semakin kita memperbaiki diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang semakin hari semakin bertambah umur, semakin bertambah kebaikan dan semakin berkurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita yaitu yang berkenaan dengan hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid. Kalau kemarin kita bahas masalah hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam masjid. Apa kemarin yang kita bahas? Yang pertama, berjual beli dalam masjid. Nyanyi-nyanyian yang dilarang di dalam masjid, nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ke-14, hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid yaitu al-kalamu fil masjid. Berbicara atau bercakap-cakap di dalam masjid. Karena kita itu kan banyak urusan, segala hal, segala sesuatu. Bagaimana hukumnya kalau urusan-urusan itu kita pecahkan, kita bicarakan di dalam masjid? Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, yajuzut tahadduts bil haditsil mubah. Boleh bercakap-cakap, berbicara dengan hal-hal yang dibolehkan. Maupun rapat, musyawarah. Karena zaman Rasulullah itu musyawarah itu dilaksanakan di dalam masjid. Fil masjid, di dalam masjid. Wa bi umurid dunya, baik yang berkenaan dengan urusan-urusan dunia.
Macam-macam gitu nih urusan-urusan dunia. Musyawarah dan lain sebagainya. Nah, itu dibolehkan. Wa ghairiha minal mubahat. Atau selain daripada urusan dunia yang hal itu hal-hal yang dibolehkan. Kalau hal-hal yang tidak dibolehkan ya yuk. Nak berperang misalnya kan. Nak bertikai dengan orang sebelah, kampung sebelah misal. Cerita dalam masjid itu. Yang tidak ada urusannya dengan urusan agama. Yang tidak ada nyangkutnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau nak musyawarah, nak menetapkan bagaimana pembangunan masjid itu, bagaimana mengurusi masalah imam, khatib dan lain sebagainya. Nah, itu musyawarahnya boleh masjid. Lalu bagaimana hukumnya kalau ketawa-ketawa? Ya kan kita kan musyawarah kan tidak ada cerita lurus serius-serius deh. Pasti ada ketawa je tak? Wa in hasala fihi dhahik. Sekalipun musyawarahnya itu bercakap-cakapnya itu menghasilkan ketawa. Karena kan kita sering acara Salat Mi'raj, acara Maulid kan ada humornya, ada ketawa-ketawanya. Boleh lah, boleh lah. Tapi jangan terlalu banyaknya. Sekedar be ketawa-ketawanya. Wa nahwuhu madama mubahan dan selainnya. Selagi itu hal-hal yang dibolehkan. Kalau hal-hal yang tidak dibolehkan, ketawa-ketawanya itu tentang porno, nah ini yang tidak boleh. Karena hadis dari Jabir bin Sumarah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musalla. Nabi itu tidak keluar dari tempat salatnya. Tidak ada keluar, tidak ada beranjak dari tempat salatnya. Alladzi shalla fihi subha. Setelah selesai melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh Nabi tidak ada keluar masjid. Hatta tatla'a syams, sampai matahari terbit. Nah, ini kebiasaan Nabi. Jadi setelah salat subuh Nabi tidak keluar dulu sampai selesai matahari terbit. Setelah matahari terbit baru Nabi keluar. Karena nanti setelah itu ada namanya salat sunnah isyraq. Dan setelah salat sunnah isyraq ada juga namanya salat sunnah tasbih. Nah, ini ada banyak amalan yang dilakukan setelah waktu syuruk sudah masuk. Kalau antara waktu syuruk dengan waktu subuh, nah itu memang ada waktu yang diharamkan untuk kita salat. Nah, maka itu diisi dengan zikir. Antara selesai salat subuh dengan waktu syuruk. Sekarang waktu syuruknya jam berapa? Kurang jam 6 kalau salah. Jam 6 atau jam 6 kurang. Fa idza tala'an, setelah matahari terbit, qama, Nabi baru keluar. Qala Jabir bin Sumarah mengatakan wa kanu yatahaddatsuna, dan sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam masjid itu tetap berada dalam masjid. Mereka apa gawainya? Bercakap-cakap. Ngota-ngota lah gawe setelah matahari terbit. Kalau kita kok dak gi. Tak. Apa dak gi ya? Karena kita udah main subuh tu, udah doa tu nak berangkat nak motong pula. Kalau ngota-ngota hari siang udah motong lagi. Nah, ke sahabat Nabi dak. Sudah terbit matahari, cakap-cakap. Apa cakapnya? Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Mereka menceritakan keadaan mereka semasa jahiliyah dulu. Fayadhakuna wa yabtasimu. Mereka bercakap-cakapnya itu ketawa-ketawa. Dan Nabi senyum. Apa maknanya? Mereka itu ngejek semasa mereka masa jahiliyah dulu. Karena mereka ketika masa jahiliyah hobi minum minuman keras, berjudi. Maka ketika masuk Islam hal itu ditinggalkan. Maka ketika masuk Islam diceritakan macam mana mereka dulu meneguk minum minuman keras. Minuman keras itu kapan haramnya? Ketika Islam itu datang belum haram tuh minuman keras. Kapan haramnya?
ketika di Madinah baru minuman keras itu haram. Ini yang namanya hukum itu proses. Dulu di masa jahiliyah orang masih senang meneguk minum minuman keras itu. Sampai Sayyidina Umar itu menjadi kebiasaan sebelum masuk Islam. Jadi minuman pokok, minuman favorit. Kalau kita minuman favorit itu apa tiap pagi? Kopi, teh. Nah, kalau orang zaman jahiliyah dulu itu tua. Pokoknya apa yang jenis-jenis alkohol, khamar yang dapat mabukkan. Nah, itu minuman paginya. Minuman siangnya. Minuman sorenya, minuman malamnya itulah. Jadi minuman pokok. Kira-kira entah macam mana dulu dah orang buat alkohol itu. Zaman-zaman jahiliyah dulu. Kalau kini kan lah macam-macam mereka. Jadi ketika Islam datang, alkohol itu atau jenis khamar itu, bukan alkohol sebenarnya, khamar dalam bahasa Al-Quran sudah khamar. Khamar itu belum diharamkan. Makanya pada masa Islam orang-orang masih minum khamar. Maka Sayyidina Umar ini orang yang jiwanya agak tegas. Tegasnya ini dalam hal masalah hukum. Nak melarangnya susah. Kenapa? Tidak ada pengharaman dari Islam. Sehingga orang kalau lah minum minuman keras itu pasti tinju. Nah, itu zaman Sayyidina Umar dulu. Lah minum keras ada bertikai. Lah minuman keras ada bertikai. Karena pikiran yang dirasuknya. Maka datanglah kegelisahan, kegundahan dalam hati Umar bin Khattab, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara ini? Adakah pengharaman alkohol ni? Ada tak pengharaman khamar ni? Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jelaskan masalah khamar ni. Maka turun ayat. Ayat pertama yang turun menjelaskan masalah khamar, tidak ada menjelaskan masalah haram. Apa bunyi ayatnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu cuma menjelaskan baik alkohol. Hai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi, khamar judi itu dosa besar. Khamar itu dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi walaupun dosa besar ada manfaatnya untuk manusia. Nah, itu jelas Al-Qur'an itu. Belum ada pengharaman. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada dijelaskan masalah hukum haramnya. Inilah yang namanya hukum. Butuh proses. Jangan langsung kau tak boleh, jangan langsung kau halal, jangan langsung kau haram. Makanya orang-orang masih belum meninggalkan khamar. Masihlah minum lagi, di jalan lah minumnya. Di rumah lah minumnya, masih tetap. Sehingga pada suatu ketika mereka sholat, ada yang kurang rakaatnya, ada yang nambah rakaatnya. Bahkan mereka ketika membaca surah Al-Kafirun, hilang lahnya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum abiduna ma a'bud wa ana abidum ma abadtum wa antum abiduna ma a'bud. Hilang lahnya. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kalau hilang lahnya, aku menyembah apa yang kamu sembah. Karena mabuk. Karena tidak sadar lagi yang dibaca itu apa. Sehingga timbul lagi kegelisahan di hati Umar. Maka Sayyidina Umar datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Apakah ada ayat tentang khamar yang menurunkan tentang haramnya khamar? Ini orang-orang lah salah sholatnya. Sholatnya kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang ayatnya salah dibaca. Maka Rasulullah berdoa lagi, ya Allah jelaskan masalah ini. Maka turun lagi ayat. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu
la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Belum lagi cerita tentang haram. Masih cerita tentang tidak boleh mendekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Artinya kalau di luar salat boleh mabuk. Sehingga mereka ketika sholat tidak ada mabuk-mabuk. Nak semayang, hindarkan dulu mabuk-mabuk tu. Tapi ketika tidak ada sholat, masihlah minum-minuman keras. Ini cerita zaman jahiliyahnya itu. Karena melekat pada masa Islam. Sehingga orang-orang masih belum meninggalkan khamar. Maka datang kegelisahan kembali di hati Umar. Datang ketika kali menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ini? Orang-orang belum masih mau meninggalkan khamar. Maka turun ayat. Setelah Nabi berdoa minta jelaskan, maka turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Itu baru timbul hukum tentang haramnya khamar. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah, menyembah untuk berhala, rijsun min amali syaitan, itu perbuatan keji dan bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu. Di sini timbul hukumnya fajtanibu, maka jauhilah. Maka dalam kaidah fikih, kalau ada sesuatu yang sifatnya larangan dan perintah itu sifatnya larangan, maka wajib dijauhkan. Al aslu bin nahyi lit tahrim. Asal daripada larangan itu adalah haram, maka timbullah hukum di situ, minum minuman keras hukumnya haram. Nah, 3 kali turun ayat baru timbul haram. Itu artinya dalam masalah hukum butuh proses. Tidak langsung memutuskan ini salah, ini tidak boleh. Maka butuh penelitian yang panjang sehingga baru terakhir baru timbul kesimpulan atau istinbat hukum. Nah, itu yang mereka ceritakan ketika mereka berada dalam masjid dan mereka ketawa-ketawa. Bagaimana keadaan Sayyidina Umar dulu? Pernah makan tuhannya, sudah disembah, digoreng tuhannya pakai tepung. Kemudian disembah, Tuhan bagi aku makan. Tak ada juga, Tuhan bagi aku makan. Tak ada juga. Kau Tuhan 3 kali aku minta nak makan, kau dah bagi makan, kau aku makan. Ya karena tepung nak digoreng nak. Enak. Tuhan mungkin, kau ambil, engkau makan. Itu yang diketahui itu. Maka sahabat-sahabat Nabi kalau menceritakan masa-masa jahiliyah, mereka ketawa dan Nabi senyum ketika mendengar cerita-cerita mereka. Dan ini dilakukan mereka di dalam masjid. Artinya orang yang di dalam masjid boleh berbicara, boleh bercakap dengan sesuatu yang dibolehkan dan boleh juga ketawa. Tidak ada permasalahan. Yang ke-15, ibahatul akli wasyurbi wan naumi fiha. Boleh makan, boleh minum, boleh tidur dalam masjid. Kayaknya kita ada acara maulid, acara syamirat, acara nuzul Quran, ada makan-makan dalam, ada minum-minum. Karena mungkin ada selentingan orang tak boleh makan dalam masjid itu, tak boleh minum dalam masjid. Nah ini kita kaji malam ini. Tak boleh tidur di dalam masjid. Nah ini kita kaji. Maka dalam riwayat Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kunna fi zamani Rasulillah. Kami dulu pada zaman Rasulullah, pada masa Rasulullah, nanamu fil masjid, tidur dalam masjid. Kapan tidurnya? Naqilu fihi, pada waktu qailulah. Apa waktu qailulah? Tidur di waktu siang atau ba'da zuhur. Itu namanya waktu qailulah. Karena tidur yang tidak dibolehkan itu ada 2. Dan tidur yang dibolehkan di siang hari ada 1. Yaitu tidur setelah waktu zuhur. Yang tidak dibolehkan itu tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Itu dalam syariatnya dimakruhkan. Kenapa? Karena setelah subuh kita nak berangkat kerja. Jangan lagi tidur. Itu maknanya.
Ini hukumnya makruh. Wa nahnu syabab, dan kami ketika itu masih muda. Nah, itu kata Ibnu Umar. Jadi mereka muda-muda itu tidur di masjid. Bahkan dulu ada namanya di zaman Nabi itu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang yang memang tidurnya berdampingan dekat dengan masjid. Di terasnya itu. Sehingga ketika masuklah masjid. Kata Imam Nawawi, "Tsabata anna ashabus suffah." Telah tetap bahwasanya ashabus suffah, orang-orang yang tidur di emperan-emperan masjid itu, wa Aliyan, Sidina Ali, wa Safwan bin Umayyah, dan Safwan bin Umayyah, wa jama'atin minas sahabah, kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi, kanu yanamuna fil masjid. Mereka itu tidur di masjid. Cuman ingat, kalau tidur di masjid, perhatikan baik-baik cara tidurnya. Jangan tidurnya itu pertama perhatikan kebersihan. Aku kadang nak tidur awak hobi biasa ngile ora ngeces. Aku tidur di masjid, tidur pula paling depan kan kedai. Di belakang imam aku tidur kan. Ngeces pula. Ini jadi masalah. Apa lagi? Kebiasaan ngompol misalnya, kau jarang lah tepu kan. Dan pula lagi mimpi. Biasanya orang tuh kalau dalam mimpi itu kencing tuh biasa itu. Mimpi buang air besar berak tuh. Di berak dalam masjid ketika tidur ngompol di masjid. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau tidurnya di masjid. Jangan masing-masing lah. Lalu bagaimana hukumnya kalau orang kafir tidur di masjid? Boleh tak? Maka disebutkan wa anna Tsumamah kana yabitu fihi qabla al-Islam. Tsumamah itu pernah tidur dalam masjid sebelum Islam. Kullu dzalika fi zamani Rasulillah, dan itu semua ada pada zaman pada masa Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan idza batal musyrik fil masjid. Apabila orang musyrik baik boleh tidur dalam masjid, fakadzal muslim. Lalu bagaimana orang muslim tetap boleh? Orang musyrik baik boleh, apalagi orang Islam. Pokoknya orang-orang yang khurud itu, ada yang tidur di masjid, nah itu tetap dibolehkan secara syar'inya. Tapi mereka kalau tidak memperhatikan kebersihan, itu yang jadi permasalahan. Maka harus dijaga kebersihannya. Wala ba'sa ayyabita al-musyrik fi kulli masjidin illa al-masjidil haram. Tidak mengapa orang musyrik itu tidur dalam setiap masjid. Jadi masjid manapun boleh, kecuali sekok masjid. Apa itu Masjidil Haram? Tidak boleh. Karena memang cerita-cerita dari guru saya, orang musyrik itu tidak bisa masuk tanah haram. Kalau masuk tanah haram ada behalnya. Sakit lah. Ada pernah dulu guru saya cerita, katanya ketika masuk tanah haram ada anjing ngejar katanya. Sehingga keluar dari tanah haram anjing itu hilang, tidak ada. Nah, jadi tanah haram itu ada batasnya, Mekah Madinah itu ada batasnya. Itu tanah haram. Nah, itu hebatnya tanah haram. Dan menurut riwayat yang pernah saya baca, tanah haram itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka nanti di akhir zaman orang-orang berebut masuk tanah haram. Karena Dajjal tidak bisa masuk tanah haram. Wa qala Abdullah bin Harith, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah fil masjid al-khubza wal lahma. Dulu kami pernah makan pada masa Rasulullah di dalam masjid, makan roti, makan daging. Jadi makan, minum, silahkan, tidak masalah kalau itu dilakukan dalam masjid asalkan menjaga kebersihan. Setelah makan ya dibersihkan, jangan berserakan di situlah. Kemudian yang ke-16. Nah, ini hal yang dimakruhkan di dalam masjid, tashbikul asabi', menyilang jari jemari. Nengok. Kita sering nak tuh. Nah, nunggu waktu salat. Nyilang jari jemari. Ini kata para ulama, yukrahu tashbikul asabi' indal khurud ila shalah. Makruh hukumnya menyilang jari jemari ketika keluar dari rumah datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Itu hukumnya makruh.
Nah, jadi mulai malam itu jangan lagi nyilang jari jemari. Itu hukumnya makruh. Kok. Memang enaknya lah kok. Enak. Nah, makanya kata para ulama, mengapa ini dilarang? Karena setelah ikut biasanya orang, kata para ulama, membuat ngantuk. Nah, kalau orang macam kok tak? Ngantuk bawaannya. Sehingga kalau sudah macam kok bisa-bisa tidur. Makanya nanti ada hadis cara duduk Nabi itu bagaimana duduknya macamnya? Diikat oleh sal. Jadi Nabi itu ada imamah. Kadang Nabi pakai burdah atau imamah, dan imamah itu dilepas kemudian diikat. Di depan itu, dari depan ikat dan di belakang ikatnya nih. Itulah cara Nabi duduk. Itu dibolehkan. Nanti ada penjelasan sini, hadisnya ini, ada hadisnya. Jadi makruh menyilang jari jemari ketika mau berangkat menuju ke tempat salat, wa fil masjid, dan di dalam masjid inda intizariha, ketika menunggu waktu salat. Jadi ketika menunggu waktu salat, jangan menyilang jari jemari, itu hukumnya makruh. Wala yukrahu fi ma ada dzalika walau kana fil masjid, dan tidak makruh kalau selain daripada itu, walaupun dilakukan dalam masjid. Misalnya itulah semayang sudah salat isya, kita nak ngadakan acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, ada masalah nih. Tidak masalah. Karena orang yang macam ini tadi jelaskan para ulama bisa buat tidur, sehingga ketika tidur dia tidak sadar lagi, terangkat. Mohon maaf, pantatnya terangkat. Maka kata mazhab Syafi'i, kalau sudah terangkat tidurnya tidak tetap lagi, maka itu bisa batal wudu. Makanya tidak dibolehkan ini di dalam masjid kalau menunggu waktu salat, makruh hukumnya. Tapi kalau selain daripada menunggu waktu salat, itu dibolehkan dan tidak makruh hukumnya. Karena Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dari Ka'ab, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda ahadukum," apabila salah satu di antara kamu wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudunya, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian sengaja keluar menuju ke masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, maka janganlah kamu menjalin jari jemarinya. Fa innahu fi salatin. Karena kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang atau telah dihitung dengan waktu salat. Jadi pada saat itu salat sudah dihitung. Maka kita jangan menyalin jari jemari. Kemudian hadis yang kedua, sama riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, dakhaltul masjid ma'a Rasulillah, aku masuk masjid bersama Rasulullah. Jadi ketika Abu Sa'id Al-Khudri masuk masjid bersama Rasulullah, fa idza rajulun jalisun wastal masjid, kemudian ada seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah masjid. Duduknya macam mana? Muhtabian. Ini muhtabian. Muhtabian itu duduk yang macam tadi, yang macam ini. Diikat pakai selendang atau pakai sal tadi, atau pakai imamah. Diikat di belakang ini. Nah, kemudian bersandar di situ. Cuma duduknya walaupun macam itu, musyabbikan asabi'ahu ba'daha ala ba'din, tapi dia menjalin jari jemarinya macam ini. Ini sahabat Nabi tadi. Duduknya macam ini. Nabi tidak melarang duduknya itu. Tapi yang Nabi sebut itu apa? Yang Nabi sebut tadi menjilang jari jemarinya. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan. Isyaratnya macam mana? Isyarat macam ini, jangan gitu. Tidak dibolehkan itu. Walam yaqbal li isyaratihi, tapi dia tidak nengok isyarat Nabi itu, mengabaikan isyarat Nabi. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh orang tersebut. Faqala, kemudian bersabda, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah satu di antara kamu berada dalam masjid, fala yushabbikanna, maka jangan menjalin jari jemari. Kenapa? Fa inna tashbik minasyaiton, karena sesungguhnya menjalin jari jemari ketika menunggu waktu salat itu bagian daripada perbuatan setan.
Sama lah buat tidak. Perbuatan setan yang kita lakukan. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin maka fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan salah satu di antara kamu tidak terhalang, artinya senantiasa berada dalam salat selama berada di dalam masjid hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari masjid. Maka itulah sebabnya kenapa menjalin jari jemari itu hukum makruh oleh para ulama. Karena hadisnya menyebutkan fala yusyabbikanna ahadukum fil masjid. Maka janganlah kamu menjalin jari jemari kamu ketika berada dalam masjid saat menunggu waktu salat. Macam kau lah kalau nak macam kau bertumpu macam kau. Tapi kalau menjalin nampak bu, menjalinnya macam kau disilang. Jari jemarinya disilang. Kalau bahasa kita kok namanya merajut jari jemari. Kemudian yang ke-17, as-salatu bainas sawari. Salat antara dua tiang. Itu kok banyak tiang. Apalagi Masjid Agung Apalah. Berapa kali tiang? 300 berapa tiangnya? Itu gelarnya 1000 tiang. Kenapa saking banyaknya tiang? Sehingga disebut dengan 1000 tiang. Saya nanya lah dulu dengan pengurus masjid itu, nyampe tak 1000 tiang kok? Tak sampai itu 1000 tiang. Banyak tiang 1000 tuh. Ada juga dulu orang nyebutnya betul lah tuh 1000 tiang dari 500 itu kan. Saya pun tak pernah juga ngitung. Cuman disebutkan pengurus itu lebih kurang 300-an kalau tidak salah. Masjid Agung Al-Falah itu tiang. Kalau disebut 100 tiang kan lebih dari 100 tidak? Sehingga disebut masjid 1000 tiang, saking banyak tiang. Ya, salat antara tiang itu bagaimana hukumnya? Ya juzul imam wal munfarid bainas sawari. Boleh bagi imam dan orang yang salat sendirian di antara tiang. Itu boleh. Kalau kita jadi imam boleh. Situ misalnya antara tiang situ. Kita tengah-tengahnya boleh. Atau salat sendirian, salat dewean, boleh. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW lamma dakhalal Ka'bah shalla bainas sariyatain. Bahwa Nabi ketika masuk Ka'bah itu Nabi sholat di antara dua tiang. Karena sholatnya dewean. Kalau sholatnya berimam dan dia jadi imam itu juga boleh. Begitu juga Sa'id bin Jubair, Ibrahim At-Taimi, Suwaid bin Ghaflah, ya ummuna qaumahum bainal asatin. Mereka mengimami kaumnya itu sholat di antara tiang. Tidak masalah kalau kita jadi imam, asalkan kita jadi imam atau kita sholatnya dewean. Wa ammal mu'tammuna, adapun orang yang diimami atau makmum, fatukrahu salatuhum, maka makruh hukumnya salat bainaha, di antara tiang. Makruh hukumnya. Kapan hukum makruh itu berlaku? Ingat, ada hukum makruh itu kadang berlakunya. Kapan? Indas sa'ah. Ketika shopnya masih luas, masih lapang, maka salat antara tiang hukumnya makruh. Kenapa? Bisa babi qat'is sufuf, karena sebabnya memutuskan shaf. Makanya masjid Pak Soeharto dulu tidak ada tiang. Itulah sebabnya. Karena memang ada penghalang shaf. Jadi hukumnya makruh karena memutuskan shaf. Wala tukrahu inda dhayq, dan tidak makruh kalau tempatnya sempit. Lah penunggu kalau silakanlah salat di antara tiang, dan itu tidak makruh karena memang sempit. Kalau kita salat maghrib maksudnya tidak sampai ke tiang. Isya, subuh dan lain sebagainya dan seterusnya tidak sampai ke tiang. Kata Anas bin Malik, kunna nunha 'anis shalah bainas sawari. Dulu kami ini dilarang, zaman Nabi itu dilarang untuk salat di antara tiang, wa nutradu anha, bahkan kami diusir. Kan salat. Jangan salat antara tiang. Diusir oleh Nabi, cari tempat yang lapang. Begitu juga Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, kunna nunha an nusaffa bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Dulu kami dilarang membuat shaf antara tiang
pada masa Rasulullah, wa nutradu anha tardan, bahkan kami diusir. Sangat disuruh diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunannya bahwa melarang bagi makmum salat di antara tiang. Maka kata Ibnu Sayyid An-Nas, wala yu'rafu lahum mukhalifun fis sahabah. Dan kami tidak mengetahui di antara para sahabat apakah ada yang berselisih paham, ada tak yang membolehkan. Semuanya mengatakan tidak membolehkan bagi makmum salat di antara tiang. Adapun bagi imam dan orang-orang yang sholat sendirian, orang yang sholat dewean itu tetap dibolehkan. Dan makmum kalau dia tempatnya lapang maka makruh, kalau tempatnya sempit tetap juga dibolehkan dan tidak dihukumi makruh. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa gitu? 32. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan kajian selanjutnya, al-mawadhi'ul manhi 'anis salati fiha, tempat-tempat yang dilarang untuk salat. Berkenaan dengan hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid ini, ada pertanyaan? Merokok dalam masjid ini sebagian ulama ada yang mengharamkan. Sebagian ulama ada yang memakruhkan, tapi saya belum menjumpa ada yang membolehkan. Tapi kalau sejatinya hukum rokok itu asalnya makruh. Sehingga kalau hal yang makruh dibawa ke dalam masjid, maka timbul hukumnya makruh. Sekalipun sebagian ulama mengatakan haram. Nak jelasnya ada khusus kitabnya itu. Bahkan biasanya kalau para ulama itu menjelaskan tentang rokok, ini biasanya digandengkan kitabnya dengan penjelasan tentang kopi. Maka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu babnya khusus masalah permasalahannya itu khusus menjelaskan tentang rokok dan kopi. Al-Qahwah wa Dukhan itu babnya. Tentang kopi dan rokok. Jadi kalau kita tanya masalah rokok, ini dah habis-habis pembahasannya. Sampailah akan datang dari dulu memang masalah rokok ini paling banyak juga dibahas oleh para ulama. Tapi hukum asalnya rokok itu adalah makruh. Sehingga kalau kita ngisapnya di dalam masjid, maka timbul hukum makruhnya juga. Karena membawa sesuatu yang makruh ke dalam masjid. Kuat. Memang kalau kita lihat kondisi masjid kita ini, kalau kita nak buat tempat di luar itu tempat masuknya langsung ke tempat wudhu, tidak bisa. Karena memang sebagusnya, memang sebaiknya bagi orang yang berwudhu itu menuju ke tempat wudhu dulu masuk masjid. Tapi kalau keadaan masjid kitanya seperti kau, ya macam mana nak diapukan? Yaudah, kita masuk masjid dulu baru ke tempat wudhu. Ya, itu pun tidak jadi permasalahan. Jangan kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang masalah. Bahkan kita juga dapat pahala sebenarnya. Dari mana pahalanya? Masuk masjid, doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Keluar nak wudu, doa, Allah maftahli abwaaba fadlik. Berwudu, masuk lagi masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Berapa kali doa yang kita ucapkan? 3 kali. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya situ. Nah, memang kalau lebih baik, memangnya ke tempat wudhu dulu baru ke masuk masjid. Ada lagi pertanyaan? Nikah di masjid itu sudah dijelaskan dalam hadisnya. Nikahlah kamu di dalam masjid. Ada hadisnya. Saya lupa hadisnya. A'linun nikah. Nah, a'linun nikah kata Nabi. Umumkan pernikahan
waj'aluhu fil masajid, dan jadikan pernikahan itu di dalam masjid. Tidak ada masalah. Cuman yang diperhatikan ingat, karena setiap orang yang menghadiri pernikahan itu tidak semuanya itu suci. Pasti ada yang pasti ada yang haid gitu nah. Ada yang tidak suci. Maka itu perlu diperhatikan. Dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak suci, suci hadas besar maksudnya, yang junub, yang haid, yang nifas, wiladah, itu diharamkan masuk dalam masjid. Maksudnya sesudah nikah. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang jadi permasalahan itu memang kata para ulama, sebelum pernikahan itu disandingkan. Tapi kalau sesudah pernikahan disandingkan itu tidak masalah. Karena memang syariatnya gitu. Makanya perempuan itu nunggu di kamar dulu. Setelah hijab kabul baru keluar. Tidak masalah, tidak masalah. Asal jangan kamar di masjid itu, jangan. Kalau kamar di masjid, nah itu masalah. Buat hal, tak pernah buat orang, ya tak? Lagi pertanyaan.